Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai persekutuan, pembentukan dan akuntansi operasi perusahaan. Mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Sebelumnya saya sendiri Ilham Mansis. Dengan saya Emir Farnisin. Kenalkan, nama saya Hilal Hamdi. Oke, akan saya jelaskan mengenai definisi persekutuan. Menurut KUHP per pasal 1618 menerangkan jika persekutuan atau perseroan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha akan memperoleh keuntungan dari persekutuan itu dibagi di antara mereka. Bentukan persekutuan. Terdapat dua cara persekutuan dalam melakukan pembentukan, yaitu yang pertama mendirikan perusahaan baru, yang kedua semula sudah ada perusahaan perseorangan, kemudian menjadi persekutuan perusahaan baru. Selanjutnya karakteristik utama lainnya dari persekutuan. Berikut ini adalah komponen isi dari KUH dan KUHD yang berkaitan dengan persekutuan. Yang pertama perjanjian persekutuan, yang kedua persekutuan sebagai entitas terpisah, yang ketiga sekutu dalam agen persekutuan, yang keempat kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama, yang kelima hak dan kewajiban sekutu, yang keenam kepentingan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan, yang terakhir pengunduran diri sekutu. Pembentukan persekutuan. Bergabungnya sekutu ke dalam persekutuan mengakibatkan sekutu wajib melakukan penyetoran berupa kas maupun non-kas, sehingga akan timbul dua kondisi berikut ini. Yang pertama, modal diakui sama dengan jumlah setoran. Yang kedua, modal diakui tidak sama jumlah setoran. Setoran modal sekutu. A. Investasi awal persekutuan. Pada 1 Januari 2019, Fatur dan Dimas melakukan kesepakatan untuk melakukan pembukuan usaha bersama dalam bentuk perusahaan. Fatur dan Dimas akan melakukan transfer modal awal dalam bentuk uang kas senilai masing-masing Rp800 dan Rp750. Maka jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah kas Rp800.000, modal Fatur Rp800.000, dan dicatat untuk mengungkapkan investasi awal Fatur. Dan Dimas kas Rp750.000, modal Dimas Rp750.000, dicatat untuk mengungkapkan investasi awal Dimas. Oke, yang kedua ada setoran modal berupa aktiva non-kas. Persekutuan dapat melakukan penyetoran modal berupa aktiva non-kas seperti persediaan, mesin, gedung, tanah, dan sebagainya. Apabila terjadi penyetoran modal dalam bentuk aset non-kas, maka aset non-kas tersebut diakui sebesar harga pasar atau bukan harga perolehan dan bukan nilai buku. Nah, di situ ada laporan posisi keuangan dari setoran modal berupa aktiva non-kas. Oke, selanjutnya yaitu ada contoh. Faktur kemudian menunjuk rekan kerjanya yaitu Dimas untuk memberikan bantuan tambahan dalam peningkatan penjualan bisnisnya. Fatur dan Dimas setuju untuk membentuk persekutuan. Bisnis Fatur telah diaudit dan dinilai aset netonya. Hasil audit dan penilaian menyatakan bahwa liabilitas tidak tercatat sebesar Rp1 juta, persediaan memiliki nilai pasar sebesar Rp9 juta, dan nilai wajar peralatan sebesar Rp19 juta. Dimas akan berkontribusi uang kas sebesar Rp10 juta untuk sepertiga kepemilikan modal. Kemudian persekutuan Fatur dan Dimas mengambil alih semua usaha Fatur dan menganggap sebagai utang. Maka pencatatan pada pembukuan persekutuan terhadap kontribusi modal awal adalah sebagai berikut. Nah, di debit ada kas Rp13 juta, persediaan Rp9 juta, dan peralatan Rp19 juta. Kemudian di kreditnya ada liabilitas Rp11 juta, modal Fatur Rp20 juta, dan modal Dimas Rp10 juta. Selanjutnya pencatatan investasi awal dengan menggunakan pendekatan goodwill. Jika jumlah modal yang disetorkan nilainya tidak sama, maka akan ada permasalahan yang muncul akibat kesepakatan sekutu dalam pembagian modal. Dengan presentasi yang berbeda, gap
pencatatan tersebut dapat disiasati dengan menggunakan dua pendekatan. Goodwill. Pendekatan ini melakukan perhitungan atas nilai goodwill dengan menggunakan total nilai persekutuan atas dasar modal yang lebih besar, yaitu modal fatur. Seperti contoh berikut ini. Yang kedua, pendekatan bonus. Dengan pendekatan ini akan dihitung terlebih dahulu total investasi yang dilakukan fatur dan Dimas senilai Rp1.550.000 atau Rp800.000 ditambah Rp750.000 karena diketahui bahwa mereka sepakat untuk membagi kepemilikan dalam jumlah yang sama, maka setoran modal awal masing-masing harus dicatat dengan jumlah yang sama pula, sehingga setiap persekutuan memiliki modal awal senilai Rp775.000, modal fatur berkurang Rp25.000, modal Dimas berkurang Rp25.000. Jurnalnya adalah modal fatur didebit Rp25.000 dan modal Dimas dikredit Rp25.000. Modal sekutu, investasi tambahan dan penarikan modal. Investasi tambahan serta penarikan modal ini dicatat pada sisi debit dan kredit langsung ke rekening modal sekutu. Misalnya dengan menggunakan contoh sebelumnya dengan mengabaikan nilai penyetoran modal non tunai. Fatur memberikan investasi tambahan sebesar Rp1.500.000, maka jurnalnya adalah modal faktur Rp25.000, modal Dimas Rp25.000. Jika fatur melakukan pengambilan modal Rp20.000, maka jurnalnya adalah goodwill Rp50.000, modal Dimas Rp50.000. Perubahan keanggotaan persekutuan. Perubahan susunan keanggotaan pada suatu persekutuan dapat terjadi sebagai akibat dari adanya penambahan sekutu baru ataupun berhentinya sekutu saat ini. Berhentinya seorang sekutu akan menyebabkan bubarnya persekutuan secara hukum. A. Sekutu baru membeli hak kepemilikan. B. Perusahaan bersedia menjadi persekutuan. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.